Mulai hari ini, Kejora resmi kerja di perusahaan kita sebagai manajer proyek. Semoga saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Kenapa aku ngerasa kalau Adit itu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Adit sekarang sikapnya beda banget sama Adit yang dulu. Apa mungkin waktu aku koma dia berpikir kalau aku nggak akan sadar, terus dia jatuh cinta sama orang lain. Akhirnya aku bisa lihat senyum anakku lagi setelah sekian lama dia terbaring koma. Aku gak sabar melihat mereka menikah besok. Aku gak boleh takut sama kupu-kupu itu lagi. Gak akan terjadi apa-apa sama pernikahan anakku. Semua akan baik-baik aja. Sudah ada jimat itu. Apa kabarnya Kejora sama Bella? Semenjak mereka pindah ke Bandung, sulit sekali mau ketemu mereka. Telepon aja lah, tanyain kabarnya. Ah, Hai. kamu ngapain kok ada di sini? Itu orang-orang di bawah semua lagi pada mempersiapkan pernikahannya Alina sama Aditya besok. Iya, aku lihat kok dari sini. Aku mau telepon klien dulu sebentar. Ya ampun, masih aja mikirin kerjaan. Sebentar. Nanti aku turun, aku susul ya. Ya udah, Aku lihat dulu aja dari sini. aku tunggu ya. Ya. Hampir aja. Kalau tahu aku mau nelfon Wila, pasti ngamuk deh. Apa? Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum Mas, ada apa? Waalaikumsalam, Bella. Kejora gimana? Jora alhamdulillah baik Mas kabarnya. Kejora sekarang udah dapat kerjaan baru Mas, jadi manajer proyek. Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, baik, semua baik. Yang di rumah ini semuanya baik-baik aja. Aku nelfon sebenarnya kangen. Juga sekaligus mau ngabarin kalau Alina akan menikah besok. Oh besok nikahnya? Alhamdulillah Mas, aku seneng ya dengernya. Semoga Alina sama Adit bisa jadi keluarga sakinah ya Mas, amin. Amin. Mas, udah dulu ya Mas. Saya lagi nyiapin pesanan buat customer. Ya, Iya Mas. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Jora, Ibu doakan semoga kamu bisa cepat lupain Adit dan bisa dapat jodoh kamu yang baik di sini. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku senang banget dengar Adit bisa nikah sama Kak Alina. Aku tahu Kak Alina itu pantas untuk bahagia. Ya Allah, aku ikhlas melepas Adit dan ngelupain Adit selamanya. Tapi kenapa pas dengar Adit mau nikah besok, dadaku sesak, sakit rasanya. Bu, aku berangkat dulu ya. Sekarang? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Hati-hati. Terima kasih banyak, Pak. Karena Bapak mau mempercayakan proyek itu kepada kami. Ya, sama-sama Pak Raka. Semoga kerjasama ini bisa berjalan lancar dan kita bisa jadi partner. Pasti, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Oke, saya permisi dulu ya. Mari. Ya, silakan. Maaf, refleks saya terlalu excited. Gak apa-apa, Pak. Kejora, kamu adalah pembawa keberuntungan di perusahaan ini. Dan asal kamu tahu, perusahaan itu adalah perusahaan besar. Dan jadi rebutan semua perusahaan-perusahaan interior. Dan sebelum ada kamu, kita nggak pernah bisa kerjasama dengan mereka.
Tapi sejak kamu presentasikan itu seperti tadi, mereka langsung setuju tanpa komentar sedikit pun. Sudah rezekinya, Pak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau menurut saya tetap adalah kamu yang terbaik. Dan kamu adalah pembawa keberuntungan. Saya kagum dengan presentasi kamu. Dan saya harap kamu betah di perusahaan kita. Amin. Terima kasih Pak atas sanjungannya. Dan terima kasih juga sudah mempercayakan sama saya. Sama-sama. Kamu bisa ikut saya ke proyek? Oh iya, bisa Pak. Ayo. Kejora, kamu pusing? Enggak Pak, mungkin karena udah lama nggak naik mobil jadi agak enek. Kita balik ke kantor aja ya? Nggak usah Pak, nggak usah. Saya nggak apa-apa kok. Ini udah sampai juga, mendingan kita lanjut lihat aja. Yaudah, yuk. Ya. Kejora, kayaknya kamu harus ke dokter deh. Nggak usah Pak, nggak usah. Saya bisa kok. Kita lanjut aja ya Pak. Yakin? Iya, saya baik-baik aja. Yuk kita kesana aja ya Pak. Maaf Pak. Kejora, hari ini aku akan menikah dengan Alina, seperti yang kamu minta. Apa kamu sudah memaafkan aku atas kesalahan besar yang sudah aku lakukan ke kamu? Dit, kita harus berangkat. Aduh, udahlah Dit, kamu gak usah mikirin Kejora terus. Sebentar lagi kamu akan menikah sama Alina. Kamu akan jadi suaminya Alina. Udah jangan mikirin perempuan lain. Iya, Bu. Ibu tunggu ya, kita harus segera berangkat. Ibu benar. Hari ini aku akan resmi jadi suami Alina. Aku harus lupain Kejora. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera mulai akad nikah. Pak Agung, sebagai ayah kandung Alina yang akan menikahkan Alina dan Aditya. Silakan Pak. Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu, Aditya bin Susilo, dengan putri saya, Alina binti Agung Subrata, dengan Kenapa Papa diem sih? Jangan-jangan Papa masih gak rela nikahin Alina dengan Adit. Kok Papa nggak lanjutin kata-katanya sih? Apa Om Agung masih teringat apa yang terjadi sama aku dengan Kejora di depan lift?
Ayo dong. Kok diem aja? Kamu kenapa? Maaf Pak Pengulu, saya ulang lagi. Maaf sayang, Bapak ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Aditya bin Susilo dengan putri saya, Alina binti Agung Subrata, dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin. Astagfirullahaladzim! Ya Allah, ya ampun, aku takut, Pak. Pak, kita lanjutkan aja ijab kabulnya ya. Aditya, Aditya kita lanjutkan. Ayo, ya? ayo. Ayo, kita lanjutkan. Ayo. Ya, Pak. Adit, Silakan Pak. Saya terima nikah dan kawin. Ibu. Adit! Adit! Pak, sepertinya pernikahan nggak bisa dilanjut. Nggak bisa. Harus dilanjutin dong. Nggak bisa batal. Ma, nggak mungkin, Ma. Ini bisa membahayakan semua orang. Udah, kita batalin aja dulu ya. Bahaya, ini bahaya. Enggak, masa kita mau kalah sama keadaan sih? Kita kan bisa adain pernikahan ini di dalam ruangan, di dalam gedung, Pak. Iya. Ayo. Kita pindahkan semuanya ke dalam. Ayo. Ayo. Jadi bagaimana? Ada yang mau bertanya soal proyek baru kita? Saya ke toilet dulu sebentar, Pak. Iya, silakan. Kenapa ini rasanya seperti deja vu ya? Kenapa ini seperti pernikahan aku dan Mas Agung dulu? Apa almarhum Papa juga mengutuk pernikahan ini? Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Mudah-mudahan saja jimat Nyai Melati bisa melindungi Alina. Aku ini kenapa sih? Kok mual-mual terus ya? Astagfirullahaladzim. Aku udah telat datang bulan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu Aditya bin Susilo dengan putri saya Alina binti Agung Subrata dengan mas kawin perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alina binti Agung dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semoga dugaanku salah.
Bagaimana semuanya? Sah? Sah, sah, sah. Kejora, seandainya kamu tahu apa yang aku rasakan saat ini, hatiku sakit sekali. Karena udah gak ada harapan untuk kita bersatu. Tapi, ini semua yang kamu inginkan kan? Dan ini yang akan aku lakukan untuk menebus kesalahan aku. Akhirnya anakku bisa menikah juga. Aku bisa patahkan ramalan Nyai Melati. Akhirnya, Dit, kita jadi suami istri. Iya. Aku hamil. Seremnya tadi, Dit. Aku kira pernikahan kita bakalan batal. Alina, kamu gak usah mikirin macam-macam. Ma, awas! Kamu gimana sih jalannya kok bengong? Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Iya, iya. Gimana? Baik-baik aja kan? Enggak apa-apa. Enggak, Mama nggak apa-apa kok. Itu tadi Mama nggak lihat aja. Ya udah kita kan mau anterin kalian ke mobil pengantin, yuk. Om, maaf maksudku Papa, Mama. Aku sama Alina memutuskan untuk ke puncak aja. Apa? Loh, Puncak? kami kira akan keluar negeri atau minimal ke Bali. Kebetulan kami punya keluarga yang punya villa di puncak. Maaf Om, maksud Pa, Ma, Adit udah bicarain sama Alina dan kami memutuskan ke puncak itu karena Alina kan masih rawat jalan. Jadi takut terjadi apa-apa, ya kami memutuskan untuk kerja di Jakarta aja. Oh iya, Oke, bener juga. selamat berbulan madu, ya. Iya Om. Iya Pak. Kalau gitu kami mohon pamit. Baik-baik. Have fun ya sayang. Hati-hati ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku jadi parno deh. Takut kutukan itu terjadi lagi. Enggak. Kutukan itu nggak akan terjadi lagi. Mereka pasti akan baik-baik aja. Iya, tapi aku parno. Ya, pulang. Kamu kenapa sih, Alina? Aku masih trauma sama kecelakaan waktu itu. Dit, aku takut itu terjadi lagi. Udah, kamu gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik aja. Ada aku kok. Sebenarnya yang lebih aku takutin itu kalau aku harus pisah lagi sama kamu.
Kamu janji kan, Dit, kamu gak akan sakitin aku. Dan kamu gak akan ninggalin aku. Iya. Kita foto yuk. Aku mau post selfie kita di medsos. Ya. Kok pelukan Adit beda banget ya sama yang dulu? Apa waktu aku koma terjadi sesuatu ya? Ngapain sih aku mikir yang aneh-aneh? Kalau emang ada sesuatu, masa mama gak ngasih tahu aku? Lagian, Adit bener-bener perhatian kok dari aku masih koma sampai sekarang. Apa Kejora tahu kalau sekarang aku sudah menjadi suami Alina? Kejora, semoga sekarang ini kamu udah maafin aku. Aku sudah memenuhi keinginan kamu dengan menikahi Alina. Tapi maaf, kalau sampai saat ini aku belum bisa melupakan kamu. Ya, baik. Maaf Pak, maaf. Kejora, kamu kenapa? Nggak Pak, saya nggak apa-apa. Pak, kalau boleh saya hari ini mau pulang cepat ya karena saya lagi nggak enak badan. Oh, iya, sebentar ya. Saya telepon supir kantor dulu. Nggak usah Pak, saya bawa mobil kok. Saya bisa sendiri. Permisi. Sepertinya jimat ini memang bisa melindungi Alina. Pernikahan tadi kan akhirnya berhasil terlaksana. Maafin Mama, Alina. Karena jimat ini kamu harus menanggung akibatnya nanti. Kamu gak akan bisa punya anak. Tapi yang penting, jimat ini bisa memastikan agar kamu bisa tetap ada di samping Mama. Karena Mama gak akan sanggup kehilangan kamu. Ma. Kamu ngapain di sini? Enggak Pak, aku rindu aja sama Alina, jadi aku main-main ke kamarnya. Tapi aku merasa lega akhirnya Alina bisa menikahi pria yang dia cintai. Ya, meskipun laki-laki itu bukan laki-laki yang baik. Tapi ya sudah, kamu bisa tenang kan sekarang. Alina sudah berhasil menikahi laki-laki yang dia cintai. Terbukti kutukan itu tidak berhasil. Jadi aku pikir mulai sekarang kamu bisa tenang. Oke? Iya. Nggak usah dipikirin lagi. Ya, kita tinggalkan kamarnya Alina. Kamu kok nggak pernah cerita sih kalau kamu punya villa di sini? Ya walaupun udah agak tua tapi oke loh. Villa ini peninggalan almarhum papaku. Aku pernah bilang dalam hati, kalau suatu hari nanti aku ingin mengajak istri aku ke sini. Ya, sekarang Alina adalah istriku. Jadi,
Aku harus terus berusaha mengubur kenanganku tentang Kejora dalam hatiku. Sekarang, aku ajak kamu keliling villa ini. Sekalian lihat kamar pengantin kita. Yuk. Nah, Alina. Ini kamarnya. Semoga kamu suka. Dit, ini siapa yang ngehias? Yang menghias itu penjaga villa ini. Beliau adalah orang kepercayaan keluarga kami. Aku seneng banget deh. Akhirnya jadi istri kamu. Semoga setelah kita bulan madu, aku bisa cepet hamil lagi. Amin. Dit. Dit, kamu kenapa? Mungkin aku kecapean karena nyetir. Sekarang kita cari makan aja yuk. Ya. Ya udah. Aku harus lupakan Kejora. Karena bagaimanapun, aku udah jadi suaminya Alina sekarang. Ayo. Aku harus gimana sekarang? Farid harus tahu kalau aku hamil anaknya. Aku harus gimana sekarang? Adit sama Kak Alina udah mau nikah. Aku harus bilang apa sama ibu? Aku harus bilang apa sama ibu? Gimana kalau sampai papa, Tante Tias dan Kak Alina tahu? Aduh, udah jam segini kok Kejora belum pulang juga sih. Apa dia lembur ya? Tapi kok kalau lembur masa nggak ngabarin aku? Udah tahu punya ibu khawatiran kayak gini. Aku harus bilang apa sama ibu? Aku nggak mungkin terus-terusan bohong. Biasaan ini anak tuh susah banget dihubungin. Maafin aku, Bu. Aku nggak berani angkat telepon ibu. Aku nggak berani pulang, Bu. Aku malu ketemu sama ibu. Aduh, apa dia nyasar ya? Dia kan belum hafal banget jalan-jalan di Bandung. Aku kayaknya harus cek ke kantornya deh. Sementara anak ini akan terus tumbuh. Dan orang-orang tahunya aku belum menikah. Aku harus gimana sekarang? Aku harus gimana?
Selamat malam, Pak. Oh, selamat malam, Bu. Iya, Bu. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Maaf, Pak, saya mau tanya. Apa anak saya masih ada di dalam? Namanya Kejora, Pak. Oh, karyawan yang baru itu ya, Bu? Iya, Pak. Bapak hari ini lihat dia, Pak? Hampir semua karyawan di sini tahu, Bu. Karena namanya itu unik, Bu. Ya, Bapak hari ini lihat anak saya, Pak? Lihat sih. Tapi hari ini kelihatannya pulang cepet, Bu, dia, Bu. Oh iya, Bu. Saya ingat. Dia pulang siang kok, Bu. Dari kantor sini, Bu. Pulang siang. Tapi dia belum sampai rumah, Pak. Ada apa ya ini? Iya, Pak. Ini ibunya Mbak Kejora, Pak. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Justru itu, Pak. Saya mau tanya apa anak saya lembur karena dari tadi saya telepon handphone itu nggak diangkat-angkat, Pak. Aduh, kemana ya anak saya ya? Mana kami baru lagi di kota ini? Iya, Bu. Kebetulan Kejora pulang cepat karena katanya nggak enak badan. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Saya bisa mencarinya. Kebetulan Kejora pakai HP kantor. Sebentar ya, Bu. Saya lacak. Iya, Pak. Ngapain jadi daerah situ? Di mana anak saya, Pak? Di perbukitan, Bu. Di perbukitan. Iya. Bapak tahu nggak tempatnya di mana, Pak? Saya mau susul dia, Pak. Iya. Saya antar ya, Bu. Yuk. Mari. Ya Allah, tolong berikan aku jalan keluar, ya Allah. Aku mohon. Pak. Cepet ya, Pak ya. Jalannya ya, Pak ya. Ya Allah, Kejora, kamu ngapain sih ke tempat seperti ini? Pak, ini masih jauh, Pak. Ya, sebentar lagi, Bu. Ya, sebentar lagi. Ayo, Pak, lebih cepat lagi, Pak. Bu. Itu sepertinya Kejora, Bu, di atas sana, Bu. Kejora! Pak, itu anak saya, Pak. Pak, stop, Pak. Stop sekarang, Pak. Ayo, Bu. Aduh. Ayo, Bu. Hati-hati, Pak. Iya, Bu. Ibu juga hati-hati. Apa sih dia? Kejora! Tolong aku! Iya. Tarik aku! Kamu senang dulu, jangan lihat ke bawah ya. Tolong tarik aku! Kejora? Bu. Dia pingsan, Bu. Saya bawa dia ke mobil ya. Lagi-lagi aku memikirkan Kejora. Kenapa hatiku bisa seperti ini? Gimana, Bu? Di sebelah situ, Pak. Ya. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Karena Bapak sudah membantu saya menemukan anak saya. Nggak masalah, Bu. Kejora kan staf saya. Jadi saya harus bertanggung jawab terhadap dia, Bu. Oh iya, Kejora sepertinya demam, Bu. Iya, Pak. Nanti habis ini saya akan kompres dia. Ini kartu nama saya. Kalau nanti ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya, Bu, telepon saya. Terima kasih banyak, Pak Raka. Sama-sama, Bu. Saya permisi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kejora, dimanapun kamu berada, kamu gak pernah hilang dari ingatan aku. Apalagi setelah apa yang aku lakukan padamu. Aku tahu, kamu merasa hancur. Kamu akan membenci aku gara-gara kejadian itu. Tapi apa yang aku ucapkan ke kamu kalau aku mencintai kamu itu benar-benar tulus dari hati aku. Adit. Adit kemana? Adit. Adit. Adit ngapain di situ? Makin kesini aku ngeliat Adit benar-benar beda. Adit. Alina. Kok kaget banget aku panggil? Iya, kaget lah. Kamu tiba-tiba ada di sini. Aku kan tadi taunya kamu lagi tidur. Kamu kenapa bangun? Ada sesuatu? Dit. Kenapa ya aku ngerasa kalau kamu berubah sekarang? Berubah apa sih? Aku nggak berubah kok. Mungkin perasaan kamu aja. Enggak, aku yakin ini bukan cuma perasaan aku aja. Aku ngerasa kalau kamu tuh bukan kayak Adit yang aku kenal dulu. Alina, ayo dong. Kamu jangan mikir macam-macam, ya. Aku nggak mikir macem-macem. Aku bener ngerasain kalau sekarang aku sama kamu tuh udah ada jarak. Aku ngerasa kalau kamu juga nggak sehangat kayak dulu lagi. Jarak bagaimana? Aku sama kamu deket kayak gini nih, aku deketin nih. Deket banget kan? Kita nggak berjarak, deket sekali. Ayo dong. Hey, lihat aku. Saat ini, aku adalah suami kamu. Jadi aku perlu buktikan apa lagi? Kamu jawab jujur sama aku. Selama aku koma, apa kamu ada dekat sama perempuan lain? Dit, kamu kok diem aja sih? Apa kamu mencintai perempuan lain waktu aku koma? Malam-malam gini ditanya seperti ini kayaknya berat banget. Kamu itu baru sembuh. Terus sekarang ini kita baru aja menikah kan? Jadi ini saatnya kita bulan madu. Masa kamu mikirnya macam-macam sih? Ayo dong please. Kamu jangan merusak suasana dengan kondisi seperti ini, ya. Aku cuma pengen lihat senyum kamu kok. Senyum dong. Ayo dong, hey. Ini mikir macam-macam. Ya. Aku sekarang suami kamu. Gak tahu kenapa aku masih tetap yakin kalau Adit itu berubah. Aku yakin pasti ada yang gak beres. Kamu tuh kenapa sih, Nak? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari ibu? Sampai-sampai kamu mau melakukan hal yang dibenci sama Allah. Tolong jangan sakit, Nak. Ibu gak bisa maafin diri ibu kalau sampai ada apa-apa sama kamu.
Bu. Ibu. Apa ini? Kamu hamil, Kejora? Siapa yang hamilin kamu? Bu. Kenapa kamu diam? Bilang sama ibu siapa yang hamilin kamu? Jawab, Kejora. Jawab! Apa Adit yang hamil kamu? Bilang sama ibu siapa yang hamil kamu? Maafin aku, Bu. Itu bukan jawabannya ibu, maaf. Bilang sama ibu siapa yang hamil kamu, Kejora? Apa Adit yang hamilin kamu? Bilang sama ibu apa itu Adit? Memalukan. Ibu udah larang kamu sama Adit, tapi kenapa kamu hamil sama dia? Kenapa? Kenapa, Kejora? Kenapa? Aku minta. Kenapa kamu lakuin sama ibu? Kenapa? Pasti semua yang terjadi ketika kamu bilang kamu di Bandung, kan? Bu, kamu bilang kamu nggak sama Adit, ternyata kamu sama dia. Bu, dengerin aku dulu, Bu. Kamu udah janji sama ibu, Kejora, kamu udah janji. Bu, aku di Bandung sama sekali nggak sama Adit, Bu. Aku udah berusaha ngindarin Adit, tapi Adit nemuin aku. Aku nggak tahu kenapa, Bu. Terus aku ngalamin kecelakaan sama Adit. Aku ngalamin hipotermia, Bu. Dan Adit sangat ngerawat aku. Sehingga itu semua terjadi, Bu. Aku minta maaf, Bu. Ibu! Bu! Bu! Ibu! Ibu mau ngapain, Bu? Ibu mau telepon bapak kamu. Ibu mau laporin Adit ke polisi. Bu, aku minta maaf, Bu. Ibu jangan kayak gini, Ibu. Ibu apa kamu larang ibu? Ha? Kamu sadar kan siapa yang udah kamu lakuin, Kejora? Bu, aku minta maaf, Bu. Tapi Ibu jangan telepon Papa. Bu, jangan, Bu. Lepasin! Jangan, Ibu masih emosi, jangan. Ibu, lepas. Ibu mana yang akan emosi begitu tahu anaknya hamil di luar nikah? Ibu mana yang akan marah? Ibu mana yang akan marah? Aku minta maaf, Bu. Ibu harus telepon bapak kamu dan minta supaya Adit dipenjara bahkan kalau bisa seumur hidup. Gak usah, jangan, Bu. Ibu jangan. Kenapa kamu larang ibu? Apa jangan-jangan kamu juga melakukannya dengan senang hati? Enggak, Ibu. Enggak. Jangan, Ibu. Lepas. Ibu. Lepas. Ibu, aku akan lepasin kalau Ibu janji gak akan telepon Papa. Bu, Ibu mau ngapain? Ibu mau kemana? Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau temui papa kamu. Ibu nggak rela laki-laki bejat itu berkeliaran di sana. Ibu jangan, Ibu berhenti, Bu. Ibu jangan, Bu. Kenapa sih kamu langsung ngotot ini juga ibu? Bu, Kak Alina sama Adit itu baru nikah. Kalau sampai Papa tahu terus Adit di penjara, terus gimana Kak Alina, Bu? Gimana kebahagiaannya Kak Alina, Bu? Terus gimana dan kebahagiaan kamu?
hidup kamu yang sudah dirusak oleh laki-laki brengsek itu. Kejora, kamu ambil anak Adit. Ini mungkin bukan salah Adit. Bukan juga salah kamu. Tapi ini salah ibu. Ibu kenapa nyalain diri sendiri sih, Bu? Iya. Ini memang salah ibu. Mungkin ini karma ibu. Karena ibu sudah jadi istri kedua papa kamu. Oh, Ibu. Karena kenapa? Waktu itu ibu nggak tanya dulu pernikahan ibu dan papa kamu dan sebuah kesalahan karena ibu mau aja nikah dengan dia padahal dia udah punya istri. Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Berarti aku ini sebuah kesalahan dong, Bu. Enggak, kamu bukan kesalahan. Kamu bukan kesalahan, sayang. Kamu itu adalah anugerah buat ibu. Ibu sayang sama kamu. Ibu didik kamu dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Supaya kamu tuh nggak akan jadi seperti ini, Tapi kenapa nasib buruk ibu selalu ada sama kamu, sayang? Harus kamu rasakan semuanya, kenapa? Bu, aku nggak mau terus-terusan dibilang pembuat masalah, Bu. Aku nggak mau. Aku nggak mau kalau sampai Papa, Tante Tias tahu soal aku kayak gini sekarang, terus Ibu dimarahin lagi, Bu. Aku nggak mau. Bu, nggak ada satu orang pun yang perlu tahu kecuali Ibu, Papa, Tante Tias, Kalina, Adit nggak perlu tahu, Bu. Nggak perlu tahu soal kehamilan aku, Bu. Nggak perlu. Lalu bagaimana dengan anak yang kamu kandung ini? Jora, kamu anak itu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Aku nggak mau, Bu. Dulu Ibu pernah berpikir juga untuk mengurus aku, Bu. Enggak, Kejora, enggak. Enggak pernah terlintas sama sekali pikiran ibu untuk kamu, enggak. Ya aku pun juga begitu, Bu. Aku juga nggak mau. Aku mau besarin anak ini, Bu. Gimana pun juga ini anak aku, Bu. Kejora. Hamil tanpa seorang suami itu berat, nak. Nanti kalau anak ini lahir, hidupnya pasti akan menderita, Ibu. Bu, aku bisa, Bu. Aku kuat. Aku kuat karena ada Ibu. Aku bisa membesarkan anak ini sama Ibu. Ibu jangan tinggalin aku ya, Bu. Biasanya dia rajin update di media sosialnya.
Tapi sekarang udah gak pernah lagi. Dit. Kok Adit udah bangun? Tadi malam kan dia tidurnya larut banget. Dia kemana ya? Aku benar-benar kangen sama kamu, Kejora. Aku gak bisa bohongin diri aku sendiri kalau aku telah jatuh cinta sama kamu. Adit lagi ngeliatin apa sih? Kok sedih gitu? Sikap Adit bener-bener bikin aku jadi makin curiga. Dit. Hai. Hai istriku. Kamu lagi kenapa sih? Kelihatannya kayak lagi sedih. Emangnya kamu habis ngeliatin apa di handphone kamu? Ya biasa. Sekarang kan banyak berita-berita yang miris. Ya aku sedih aja sih ngeliatnya. Aku boleh lihat nggak? Buat apa? Ya harusnya kan kalau kamu nggak nyembunyiin apa-apa, aku boleh lihat handphone kamu. Alina, kalau kamu kayak gitu, kamu nggak percaya sama aku. Sini aku mau lihat. Alina, apaan sih? Jangan kayak gitu dong, ya? Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak mau jadi perempuan bodoh yang cuma diam melihat suaminya berbeda. Kamu ngelamunin apa? Nggak ada kok. Ya udah, kita jalan-jalan yuk. Kamu kenapa, Nak? Kalau aku pusing banget, Bu. Yaudah, kalau misalnya emang kamu nggak kuat, hari ini nggak usah ke kantor ya? Iya sih, kayaknya aku nggak bisa ke kantor. Tapi aku harus kasih tahu dulu Paraka ya, Bu. Yaudah, kamu telepon dulu, Ibu siapin sarapan sama cari obat ya. Paraka udah nelfon, baru mau aku telepon. Iya, Pak. Halo, Paraka. Kejora, gimana keadaan kamu? Baru aja mau saya telepon, Bapak udah nelfon duluan. Iya, semalam kamu demam. Saya khawatir. Mungkin karena kamu terlalu lama di bukit itu. Maaf ya, Pak, saya jadi ngerepotin Bapak. Enggak kok. Saya juga khawatir sama ibu kamu kalau harus jemput kamu ke sana sendirian. Kejora, kalau kamu masih sakit, kamu gak usah masuk kerja ya. Kamu di rumah aja. Iya, makasih banyak, Pak. Cepat sembuh ya kamu. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Tolong kamu bawakan Kejora buah-buahan dan makanan sehat ya. Kejora, Iya. namanya Kejora lagi sakit, Pak. Iya, dia sakit. Jangan lupa loh, dia adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Karena sejak saya rekrut dia di sini, perusahaan kita mendapatkan proyek besar. Jadi kita harus maintain dia dengan baik. Baik, Pak, akan saya segera laksanakan. Jangan lupa ya, Iya, Pak. sekarang. Ya. Kenapa aku sulit sekali lupain Kejora? Kejora, apa kamu bisa rasain kalau aku rindu sama kamu? Aku benar-benar tersiksa dengan perasaanku sendiri. Aku benar-benar bingung dengan perasaanku sendiri. Aku sangat sulit melupakan kamu, Kejora.
Biar rasa penasaran aku hilang, mendingan aku cari tahu Adit bohong sama aku atau enggak ya. Di password lagi. Sayang, kamu suka banget sih geribisan-geribisan kayak gini? Karena aku suka banget hujan, bikin aku jadi lebih tenang. Ah, tangan dulu. Kamu bikin aku gemuk ya? Enggak lah, kamu mau gemuk, mau kurus, tetap aja aku cinta sama kamu. Bisa emang ya. Lagi dong, Gantian. Kamu mau bikin aku gemuk ya? Iya, kenapa emangnya? Kamu kemana sih? Dit, handphone kamu bunyi. Hujan. Handphone Apa? kamu bunyi. Ya udah ambil aja. Passwordnya apa? Aku cinta kamu. Harus angka dong. Tanggal jadian kita. Passwordnya salah. Padahal kan waktu itu password handphonenya Adit tanggal jadian kita. Aku jadi makin yakin kalau Adit tuh bohong sama aku. Alina. Apa kamu pegang HP aku? Kenapa password handphone kamu diganti? Jawab, Dit. Apa karena aku udah gak spesial buat kamu? Atau kamu udah ada yang lain? Apa sama aku koma kamu udah berpaling dari aku? Alina, kamu lihat. Ini bukan handphoneku yang lama. Ini handphone baru kan? Ya jelas lah pasti aku ganti passwordnya. Ya pasti demi keamanan. Tolong kamu jangan anggap aku tuh bodoh. Aku tuh istri kamu, aku berhak tahu semuanya. Kalau emang kamu nggak ngehianatin aku, tolong buka passwordnya sekarang. Karena kamu sudah gak percaya sama aku. Kamu gak percaya sama aku. Itu kan maksud kamu, Alina. Aku cuma minta buktinya, Dit. Bukti apa? Apa yang ingin aku buktikan lagi? Udah, Dit, kamu ngomong itu nggak usah belok-belok. Alina, selama kamu koma, aku selalu berusaha untuk ada di samping kamu. Bahkan ketika orang tua kamu mengusir aku tetap berusaha untuk hadir di samping kamu. Tidak ada perempuan lain. Sekarang ini, Alina, istri aku. Aku tahu kamu bohong. Kamu keterlaluan, Dit. Adit benar-benar berubah sekarang. Aku jadi makin yakin ini pasti ada sesuatu. Kenapa bulan maduku malah kayak gini sih? Jora, Ya, Bu. kamu dapat kiriman nih. Kayaknya dari kantor deh. Ya ampun, ini pasti Pak Raka yang ngirimin, Bu.
telepon dulu deh. Oh iya. Halo Kejora? Halo Pak Raka. Maaf Pak mengganggu. Enggak kok. Iya ada apa Kejora? Ada apa? Ini di rumah saya ada kiriman buah sama bunga. Ini Bapak yang kirim ya? Enggak apa-apa. Perusahaan ingin kamu cepat sembuh dan bisa masuk kerja lagi. Jadi selain kamu harus istirahat yang banyak, kamu juga harus makan makanan yang sehat. Aduh, maaf ya Pak jadi ngerepotin. Enggak kok. Santai aja lah. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang. Ya, siang. Masuk. Ya, siang. Ini Pak, ada berkas-berkas karyawan baru yang harus ditandatangani. Baik. Kejora ini cantik juga dan smart lagi. Tapi sebenarnya hari itu Kejora kenapa ya? Dia kelihatan begitu hancur. Ya, saya butuh jasa desain interior yang bisa menyulap kamar anak saya jadi lebih bagus lagi, mewah dan juga nyaman kalau ditempatin. Gak masalah, harga berapapun akan saya bayar. Jelas. Oke, nanti kabarin saya lagi ya. Iya, baiklah. Makasih. Nah, Papa? kamu untuk apa sih? Buang-buang uang. Kamarnya Alina kan sudah rapi, sudah bagus dekornya. Pa, gak usah gitu deh. Aku kan mau berikan yang terbaik buat Alina biar Alina tambah senang di kamarnya. Lagian sebentar lagi mereka kan akan pulang dari bulan madu mereka. Ya, aku ngerti. Aku cuma mau minta, untuk sementara waktu kita jangan hambur-hamburkan uang ya. Tolong kita berhemat. Terus terang, sampai sekarang perusahaan belum ada investor. Jadi bisa jadi masalah besar nantinya. Pa, jangan pelit-pelit banget deh. Kita kan belum bangkrut. Kenapa sih nyenengin anak aja pakai perhitungan segala? Aku bukannya pelit. Aku ingin segala sesuatunya dengan perhitungan. Itu aja. Ya iya, tapi kalau dihitung-hitung gitu kan jadinya kayak pelit. Aku cuman mau Alina bahagia, itu aja, titik. Sulit sekali ya aku bicara sama kamu. Hah? Kok itu? Jimat ini hanya untuk Alina bisa bersama adik. Tapi jimat ini tidak bisa menangkal kutukan ayah kamu, Tias. Kutukan Papa. Papa jangan, Pak. Saya tertarik dengan desain dan deskripsi dari produk ini. Nanti saya akan memesan lebih banyak untuk produk ini. Terima kasih banyak Pak. Pak Raka, besok saya akan membawa berkas buat kerjasamanya untuk ditandatangani. Baik Pak, baik. Maaf, saya harus permisi dulu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Rin, kita go lagi Rin. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, pokoknya sekarang kamu siapkan semuanya ya. Ya udah Pak, saya permisi dulu ya. Iya. Kejora, kamu akan membuat perusahaan saya jauh lebih besar lagi dengan ide-ide brilian kamu.
Kondisi Kejora gimana ya sekarang? Sebaiknya saya ke rumahnya aja deh. Lagi pula ada berkas yang harus saya bawa langsung dan kebetulan dia belum email. Naraka, ada apa? Mau jenguk Kejora, Bu. Sekalian mau kasih kabar penting. Siapa tahu dengan kabar ini Kejora bisa sembuh. Boleh, silakan. Oh ya ini, Bu. Buah untuk Kejora. Aduh ya ampun, ngapain repot-repot sih? Kan tadi juga udah ada dikirim lewat kurir. Nggak repot kok, Bu. Tadi sekalian mampir. Karena buah itu kan bagus untuk kesehatan. Terima kasih. Ayo, silakan masuk. Rena, Raka, silakan duduk dulu. Makasih, Bu. Ibu panggil Kejora ya. Baik, Bu. Pak Raka. Siang, Pak. Ya, siang. Ya sudah, kalian ngobrol dulu. Ibu mau bikin minuman ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kenapa dari kemarin Kejora mual-mual terus ya? Sebenarnya dia kenapa? Maaf ya, Pak. Saya memang lagi agak mual-mual. Nggak apa-apa kok. Ya udah, kalau gitu saya langsung saja biar kamu juga bisa cepat istirahat. Iya. Emang ada apa, Pak? Ada masalah di kantor? Nggak ada. Justru perusahaan kita semakin membaik. Malah semakin baik. Karena baru saja memenangkan proyek besar. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Walaupun saya sakit, tapi pekerjaan saya kerjakan dari rumah dengan lancar. Ini semua berkat kamu, Kejora. Karena selain kamu smart, kamu pekerja keras, kamu juga membawa aura positif. Makasih banyak, Pak. Saya juga udah nggak betah lama-lama di rumah, karena segera masuk ke kantor. Iya. Oh ya, berkas-berkasnya saya mau ambil. Iya, saya ambilin sebentar, Pak. Aku senang bisa dekat sama kamu, Kejora. Naraka. Ini minumnya. Makasih ya, Bu. Semoga dengan dekatnya Jora sama Naraka, dia bisa benar-benar lupa dengan Adit. Adit itu nggak baik buat Kejora. Dia sudah menghancurkan masa depan anakku. Tapi saat ini kan Kejora sedang mengandung anak Adit. Pak, ini berkas-berkasnya. Sebentar saya cek ya. Iya. Kalau begitu saya harus balik ke kantor ya. Cepat sembuh. Maaf, Pak. Nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kamu nggak perlu minta maaf. Karena saya siap menjaga dan melindungi kamu. Karena kamu adalah aset perusahaan yang harus saya jaga. Dan saya nggak akan membiarkan bintang keberuntungan saya kenapa-napa. Mari, Pak. Mari. Kejora, terima kasih atas kontribusi kamu terhadap perusahaan ya. Bapak nggak usah muji saya terus, Pak. Ini kan juga udah tanggung jawab saya sebagai karyawan Bapak. Dan ini juga berkat Bapak dan staf yang lain udah bimbing saya. Ya sudah, saya harus balik ke kantor sekarang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Iya, Pak. Bapak hati-hati ya. Kejora. Ada yang saya mau tanyakan ke kamu. Tapi saya harap kamu jangan tersinggung ya.
Nanya apa, Pak? Kamu baik-baik aja kan? Iya, saya baik-baik aja. Yakin? Karena saya lihat di bukit itu kamu seperti sedang ada masalah sekali. Ini untuk hapus air mata kamu. Nggak enak lihat orang. Makasih, Pak. Saya minta maaf ya, karena sudah lancang menanyakan hal itu. Maksud saya seperti ini. Kalau kamu butuh teman cerita, butuh teman ngobrol, saya siap sedia kok. Nggak usah sungkan-sungkan. Makasih, Pak. Jangan panggil saya Bapak. Panggil aja Mas atau Raka nggak apa-apa kok. Kan kita seumuran. Kalau Bapak terus, nanti saya cepet tua. Iya, Pak. Iya, Raka. Nah, gitu dong. Kamu tuh harus banyak tersenyum, supaya aura keberuntungan kamu makin bersinar. Ya sudah, ya udah saya pamit ya. Kenapa aku jadi begitu perhatian ya sama Kejora? Apa hanya karena dia pembawa keberuntungan? Apalagi sejak kejadian di bukit malam itu. Aku ngerasa kayak harus melindungi dia gitu. Kamu tenang dulu, jangan lihat ke bawah ya. Tolong tarik aku. Mungkin karena aku memang orangnya peduli sama orang lain kali ya. Apalagi ini kan Kejora. Karyawan perusahaan, bawa keberuntungan lagi. Alina, ayo dong turun. Kamu jangan kayak gini. Ayo turun. Kamu gak usah sok peduli deh sama aku. Urus aja urusan kamu sendiri. Alina, kamu jangan kayak anak kecil. Ayo, turun sekarang ya. Kamu yang anggap aku kayak anak kecil, makanya kamu bohong. Kamu pikir aku gak bisa bedain kalau kamu tuh aneh. Pa, Ma. Ayo sayang. Hai pasangan pengantin baru. Gimana? Bulan madunya? Baik, Ma. Kalian pasti bahagia dong? Mah, aku capek, aku ke kamar dulu ya. Kamu kok diem aja, Aditya? Susulin dong. Iya. Bentar, saya mau bicara sama kamu. Ma, kamu yang susul ya. Papa sudah pikirkan. Kamu harus kembali kerja di perusahaan Papa. Ya. Jadi nanti begitu Alina sembuh total, dia akan kembali kerja dan kamu temani dia. Saya nggak mau dia kerja terlalu keras sehingga jatuh sakit. Jadi kamu jagain dia, paham? Iya, Pak. Dan Papa juga harap kamu masih ingat syarat yang Papa ajukan waktu itu. Bahwa Alina tetap tinggal di rumah ini. Apalagi setelah dia sembuh dari koma. Dia perlu tempat yang nyaman. Perlu tempat yang bersih. Dekat sama keluarganya. Jadi kamu yang pindah ke rumah ini, paham? Iya, Pak. Satu hal lagi. Saya mau menerima kamu kembali di rumah ini. Bukan berarti saya sudah memaafkan apa yang sudah kamu lakukan.
atas apa yang kamu lakukan terhadap Kejora, atas pengkhianatan kamu terhadap Alina. Ya. Paham? Iya, Pak. Saya minta maaf karena sudah mengecewakan Papa. Jangan cuma di mulut aja. Kamu buktiin. Saya mau lihat kamu sungguh-sungguh. Jalani semua yang saya minta. Jaga Alina. Jangan sakitin dia. Jaga selama 24 jam penuh. Kapanpun dia memerlukan kamu. Kamu siap? Iya, Pak. Saya akan berusaha untuk membahagiakan Alina dan melupakan Kejora. Satu hal lagi yang lebih penting. Hal ini. Jangan sampai diketahui Alina. Biarkan itu menjadi rahasia kita. Anggap nggak terjadi apa-apa. Iya, Pak. Ya Allah, bantu aku melupakan Kejora. Aku nggak mau menyakiti Alina. Sekarang kamu boleh kembali ke kamar. Kamu kenapa sayang? Kok cemberut gitu sih? Aku lagi bete, mah. Bulan madu kalian baik-baik aja kan? Aku makin ngerasa kalau sikap Adit itu berubah, Ma. Dia beda banget sama Adit yang dulu. Aku harus peringatin Adit. Jangan sampai gara-gara sikapnya Alina jadi curiga dan tahu yang sebenarnya. Adit yang sekarang kayak nggak punya semangat gitu, mah. Kerjaannya ngelamun terus. Setiap aku tanya, kamu kenapa? Dia selalu jawab nggak ada apa-apa. Padahal aku tahu kok, mah, kalau dia tuh bohong. Ma, aku bingung aku harus gimana ya? Ya mungkin nggak harus gimana-gimana sayang. Kamu aja kali yang ngerasa Aditya berubah. Kamu kan baru sembuh dari koma, jadi mungkin kamu lebih sensitif sayang. Aku yakin ini bukan cuma perasaan aku aja, Ma. Buktinya dia sampai ganti password handphonenya supaya aku nggak bisa buka. Ya, tiap orang kan memang pasti berubah sayang. Tapi kan belum tentu dengan berubah itu harus ada apa-apa. Udah kamu gak usah mikir terlalu jauh. Kalian kan baru nikah, kalian harus nikmati dulu pernikahan kalian yang baru ini. Jangan terlalu mikir yang banyak-banyak dan tidak menyenangkan. Ya. Aku cuma mau Adit balik lagi kayak Adit yang dulu. Semoga aku bisa cepat hamil lagi ya, Ma. Aku yakin kok kalau aku punya anak lagi pasti Adit berubah lagi kayak dulu. Ma? Mama kenapa, Ma? Enggak. Mama gak kenapa-napa kok. Udah kamu jangan terlalu mikir negatif ya. Aditya baik kok sama kamu. Lagian, inget nggak? Waktu itu Aditya bilang loh, walaupun kamu nggak punya anak, dia tetap mau ada di samping kamu. Ingat kan? Jadi kamu jangan terlalu khawatir ya. Iya, Ma. Ya udah, Mama mau istirahat dulu ya. Alina mengharapkan seorang anak. Ya Allah. Seandainya dia tahu apa yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan agar dia bisa dekat sama Aditya. Agar tidak membahayakan nyawanya. Semoga dia tidak membenciku, ya Allah.
Cantik juga Kejora. Benar-benar membawa keberuntungan. Tapi sepertinya gue tertarik bukan hanya karena kepintaran dia dalam bekerja. Tapi karena pribadinya. Karena kecantikannya. Kejora. Aku berharap aku bisa lebih dekat sama kamu. Dit? Ya? Kamu lagi ngapain? Aku lagi memikirkan sesuatu. Ah ya, bentar ya, aku ada sedikit urusan. Ya. Kamu habis simpen apaan? Apaan sih? Aku nggak nyimpen apa-apa kok. Kamu curigaan terus sih sama aku? Ya aku kayak gini tuh gara-gara kamu. Aku yakin ada yang kamu tutup-tutupin dari aku. Nggak ada yang aku tutup-tutupin. Bohong. Buktinya kenapa kamu menghindar terus dari aku? Aku nggak menghindar. Buktinya aku ada di sini kan, sama kamu. Aku bilang kamu bohong. Udah, tenang. Kamu jangan kayak gini dong. Ada apa lagi ini? Aku mau lihat isi tasnya. Nggak ada apa-apa, Alina. Ya udah kalau nggak ada apa biar aku lihat. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak gini? Aku harus tahan emosiku. Kalau aku langsung ke sana, yang ada aku bakal marah ke Adit. Aku takut keceplosan dan Alina akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dit, semenjak aku bangun dari koma, aku bisa ngerasain kalau kamu tuh beda. Kamu bukan lagi Adit yang aku kenal dulu. Udah jelas-jelas kamu selalu menghindar dari aku dan sekarang kamu sikapnya dingin ke aku. Alina, hai. Aku sayang sama kamu. Ya. Kalau gitu aku mau lihat isi tasnya. Biar aku bisa buktiin kalau kamu bohong sama aku. Untung aku nggak jadi taruh foto Kejora di tas. Kenapa kamu diam? Kamu lihat kan? Gak ada yang aku sembunyiin sama kamu. Aku yakin kamu bohong. Aku tahu pasti ada yang kamu sembunyiin dari aku dan aku pasti cari tahu. Rumah tangga yang penuh prahara. Walau Alina bisa menikah dengan Adit, tapi tiap hari rumah tangga mereka diwarnai pertengkaran. Kalau seperti ini, apa Alina akan bahagia? Ditambah lagi kalau nanti dia mendapatkan kenyataan dia nggak bisa punya anak lagi. Apa aku sudah ambil keputusan yang salah? Papa, apa ini bagian dari kutukanmu?
Alina, kamu tidak menemukan apapun kan di tas aku? Seperti kecurigaan kamu, ya kan? Sekarang aku harus buktiin apa lagi? Aku ada di sini untuk kamu. Sekarang aku suami kamu. Yang berubah itu bukan aku, tapi kamu. Aku harus adil sama Alina. Udah dong Maraya. Ya. Maafin aku kalau ada salah. Kamu mau maafin kan? Kamu sayang kan sama aku? Lihat aku sini. Ya. Nanti pasti perutku akan semakin membesar seperti itu. Kalau perutku semakin membesar, pasti orang-orang kantor akan tahu kalau aku hamil. Paraka juga akan tahu. Apa kata mereka nanti? Apa mungkin mereka bisa menerima perempuan hamil seperti aku yang tidak mempunyai suami? Jora, udahlah. Sekarang kamu harus pikirin untuk lupain Adit dan bahagian ibu. Pagi, Pak. Pagi. Saya senang sekali kamu sudah sembuh dan bisa kembali bekerja. Makasih, Pak. Kejora, kamu jangan capek-capek ya. Iya, Pak. Kok masih manggil Pak sih? Kan nggak ada orang. Iya, tapi ini kan masih di lingkungan kerja, Pak. Gak enak kalau diliatin sama orang. Ya. Oh ya, kalau kamu perlu apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan ya hubungi saya. Pasti, Pak. Kejora. Kejora, kalau kamu masih sakit, kamu pulang aja. Saya nggak mau kamu kenapa-napa. Nggak apa-apa kok, Pak. Ini cuma pusing aja. Saya bisa dilepasin kok. Oh, iya. Sorry. Kok aku bisa meluk Kejora terus ya? Sampai lupa lepasin dia. Ada apa ini? Apa perasaanku makin kuat ke Kejora? Enggak. Aku nggak bisa bohong. Aku sangat terpesona dengan kecantikan dan kecerdasannya. Adit, kamu di mana, Adit? Adit! Jadi bener, Adit sama perempuan lain. Siapa ya perempuan itu? Adit!
Siapa perempuan itu? Kenapa aku mimpi Adit sama wanita lain ya? Apa ini pertanda kalau emang Adit dekat sama wanita lain? Pantesan dia selalu hindarin aku dan nutupin sesuatu. Tapi siapa wanita itu? Di mimpi aku nggak kelihatan. Aku akan cari bukti kalau kamu emang punya wanita lain, Dit. Passwordnya. Alina? Ngapain kamu? Cek-cek handphone aku. Emang gak boleh aku ngeliat handphone suami aku sendiri? Harusnya kamu menjaga privasi aku. Kamu nggak bisa menghargai privasi orang. Kenapa baru sekarang sih kamu bawa privasi? Dulu waktu pacaran kamu nggak pernah ngelarang aku untuk buka handphone kamu. Beda. Kenapa sekarang enggak? Dulu dan sekarang berbeda. Aku minta sama kamu, Alina. Tolong jaga privasi aku. Aku suami kamu. Jadi tolong kamu hargai. Aku nggak percaya. Udah Dit, kamu nggak usah berkedok privasi. Bilang aja kalau sekarang kamu emang berubah. Ngaku aja kalau kamu tuh selingkuhin aku waktu aku koma. Aku udah gak tahan menutupi semuanya. Lebih baik aku kasih tahu Alina semuanya. Kenapa kamu malah bengong? Apa karena tuduhan aku tuh bener? Kamu beneran selingkuhin aku? Kamu beneran selingkuhin aku? Waktu aku koma kamu sama perempuan lain, iya? Alina. Hei. Tenang. Ya. Aku gak mau bertengkar sama kamu. Kalau aku ada salah, aku berusaha sedang memperbaikinya semua. Aku minta maaf sama kamu. Aku mohon. Aku tahu kalau kamu tuh bohong. Aku gak bohong, Alina. Saat ini yang aku punya itu hanya kamu. Dit, aku tuh istri kamu. Kita tuh suami istri. Harusnya gak ada yang kita tutup-tutupin. Karena kita suami istri, seharusnya kamu bisa menghormati aku sebagai suami kamu, Alina. Tolong jangan anggap aku ini bodoh. Aku bisa ngerasain kalau kamu tuh sekarang berbeda, Dit. Kamu berubah. Sikap kamu ke aku berubah. Sekarang ngaku sama aku dan bilang kalau kamu bener selingkuhin aku. Ngaku. Apa memang sejelas itu? Kepedihan aku harus berpisah dari Kejora. Sampai Alina bisa merasakannya. Dijawab, kamu selingkuhin aku kan? Ngaku kamu selingkuhin aku kan? Alina! Apa sih? Aku gak mau kayak gini. Terserah kamu. Kamu mau percaya atau enggak. Sekarang aku cuma minta kamu menjaga privasi aku. Kamu jahat! Dengar gak? Kayaknya Aditya sama Alina ribut lagi deh. Alina. Kamu kenapa? Aku sakit. Lihat perutnya kenapa? Hei, Alina. Awas aja kalau sampai dia nyakitin Alina. Alina, kenapa pingsan? Adit! Kenapa dia pingsan? Alina pingsan? Aku juga nggak tahu, Ma. Alina tiba-tiba pingsan, katanya perutnya sakit. Alina. Kamu jangan bohong ya? Kamu kira saya anak kecil yang bisa kamu bohongin? Kamu apakan anak saya? Pa, aku nggak bohong, Pa. Tadi aku sudah berusaha berbohong mengenai Kejora.
Tapi Alina terus mencecar. Jadi aku mau keluar. Karena aku nggak tahan. Diam kalian! Jangan ribut aja, telepon dokter! Cepat panggil dokter buat obatin Alina! Iya, Ma, iya, Ma. Alina! Pak, cepat, Pak. Alina! Alina, sayang. Alina! Alina. Dokter, tolong. Aduh perutku. Ibu! Bu, tolong aku, Bu! Bu! Astagfirullahaladzim, Kejora. Kenapa kamu, Nak? Ibu, tolong, Bu. Alina, Kamu itu sebagai suami itu gimana sih? Mas, istri jatuh pingsan. Penyebabnya apa kamu bisa nggak tahu? Di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Pak, seperti yang Adit tadi sampaikan ke Papa sama Mama, kami bertengkar. Aku dicecar terus sama Alina. Karena aku nggak tahan. Kalau Alina nggak kenapa-napa, kalian nggak akan ribut terus. Kamu harus sadar dong. Alina itu baru sembuh dari koma. Ya semuanya serba sensitif. Hatinya, fisiknya, mentalnya. Kamu sadar nggak itu? Kamu itu udah jadi suaminya Alina. Kamu harus bisa bimbing dia. Harus bisa bertanggung jawab terhadap istrimu sendiri. Kamu ingat ya, kamu itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kamu itu sudah mengkhianati Alina. Jadi jangan macam-macam kamu. Aku minta maaf. Aku sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan sama Mama sama Papa. Aku sudah berusaha untuk menutupi semuanya. Tapi kalau merasa bahwa aku kurang, aku akan berusaha lebih baik lagi. Sekali lagi aku minta maaf sama Papa sama Mama. Artinya apa? Usaha kamu kurang sempurna, kurang berat lagi, kurang keras lagi. Kamu tebus kesalahan kamu dong. Kalau sikap kamu nggak berubah, mana mungkin Alina bertanya-tanya? Kamu selalu menghindari Alina. Jelas-jelas aja dia jadi ribut terus. Kamu yang pegang kunci di sini. Sadar dong. Jujur, mungkin ini memang semua salahku. Karena sikap aku ke Alina beda seperti dulu. Bagaimana tidak? Kalau sekarang ini aku sudah mencintai Kejora tanpa bisa aku cegah. Dan sekeras apapun aku berusaha, aku nggak bisa lupain dia. Kamu itu udah jadi suami Alina. Ya. Ingat, apapun yang terjadi kamu harus mengetahui istrimu. Ingat, kamu sudah melakukan kesalahan yang besar, kamu sudah mengkhianati Alina. Iya, Pak. Aku akan berusaha. Dokter, gimana anak saya, dokter? Alina gimana? Alhamdulillah, Bu. Alina sudah sadar. Dan sekarang Alina sedang tidur. Tapi jangan diganggu dulu ya, Bu. Biarkan Alina istirahat. Biar pikirannya nanti fresh lagi. Alina perlu rawat inap, dokter? Untuk saat ini, Alina tidak usah dirawat inap, Pak. Tapi Alina harus menjalankan serangkaian pemeriksaan. Takut ada organ tubuh yang belum terdeteksi akibat kecelakaan waktu itu. Ya, walau bagaimanapun juga kecelakaan itu sudah menyebabkan Alina koma sama berbulan-bulan. Pokoknya lakukan segala yang terbaik untuk Alina. Saya percayakan sama dokter. Iya, Dok. Baik, Bu. Kalau begitu. Terima kasih, dokter. Maafin Ibu ya, Nak.
Ibu janji akan lebih memperhatikan kamu, akan menjaga kamu selalu. Jora, ya Allah, kamu nggak apa-apa nak? Gimana sekarang? Alhamdulillah aku nggak kenapa-napa, Bu. Kamu tuh lain kali hati-hati ya. Jangan sampai ini terulang lagi. Ibu khawatir banget. Iya, Bu. Anak ini berhak mendapat kesempatan hidup. Anak ini nggak salah, Bu. Jora, kamu ngomong seperti ini bukan karena kamu masih cinta sama Adit kan? Cintaku ke Adit udah nggak penting, Bu. Yang penting sekarang anak ini harus selamat. Karena anak ini nggak bersalah, Bu. Anak ini darah daging aku. Apapun yang terjadi, aku harus selamatkan dia. Aku harus tebus kesalahanku sama Alina. Aku harus kembalikan kepercayaan dia sama aku. Biarlah Kejora menjadi kenangan yang indah buatku. Pak Raka, saya minta maaf ya Pak. Saya sering ngerepotin Bapak karena sering pingsan. Enggak kok. Tapi kan yang penting kamu nggak kenapa-napa.